Audio Jungle. Audio Jungle. Pengertian taharo. Taharo menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah ahli fiqh, taharo adalah membersihkan diri dari hadas dan najis atau berbuat sesuatu yang dapat atau memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat, misalnya wudhu, mandi, dan tayamum. Adapun alat-alat bersuci dari najis dan hadas, yang pertama adalah air. Dalam hubungannya dengan air sebagai salah satu alat untuk bersuci, air itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air suci yang menyucikan dan boleh digunakan. Air ini disebut air mutlak, yaitu air yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun, masih murni dan tidak ada benda atau zat lain yang merusak kemutlakannya. Yang kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Air ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk menyucikan najis atau hadas. Hukumnya suci tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci lagi. Yang kedua, air yang berubah dari wujud aslinya, yaitu air yang berubah karena bercampur dengan benda suci lainnya. Contoh, air kopi, air teh, air susu, dan lain-lain. Yang ketiga, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, air yang sedikit. Air dikatakan sedikit jika ukurannya kurang dari 2 kula. Jika air kurang dari 2 kula kemasukan najis, maka hukum air tersebut menjadi najis, walaupun tidak ada perubahan apapun karena kemasukan najis. Air ini mutlak tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air yang banyak. Air yang banyak adalah air yang mencukupi bahkan lebih dari 2 hula. Jika air ini kemasukan najis, maka hukum air tersebut tetap suci dan menyucikan dan boleh digunakan jika tidak terjadi perubahan pada warna, rasa, dan baunya. Contoh, sipulan kencing di sungai. Jika air kencing tersebut tidak menyebabkan perubahan 3 sifat air tadi, warna, rasa, bau, maka hukumnya tetap suci, menyucikan, dan boleh digunakan. Yang keempat, air makruh. Air yang makruh yaitu air yang sebenarnya suci secara zatnya, juga menyucikan dan sah digunakan untuk bersuci. Tetapi makruh hukumnya digunakan untuk bersuci. Air ini biasa disebut dengan air musammas, yaitu air yang dipanaskan pada sinar matahari yang berada di dalam bejana, besi, tembaga, timah, dan sejenisnya, kecuali bejana, perak, dan emas. Alat-alat suci yang selanjutnya adalah debu. Debu yang suci ketika seseorang ingin bersuci, dalam artian bersuci dari hadas dan tidak menemukan air untuk bersuci, maka diberikan kemudahan, yaitu diperbolehkan bersuci dengan debu, yang biasa disebut dengan istilah tayamum. Selanjutnya, benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti beristinja. Selanjutnya, mengklasifikasi jenis hadas dan najis dan kriterianya. Macam-macam hadas. Hal-hal yang menyebabkan munculnya hadas besar adalah berhubungan suami istri, keluar sperma, mimpi basah, menstruasi, nifas, dan melahirkan. Hadas besar hanya dapat disucikan dengan mandi janabah atau disebut dengan mandi wajib. Hadas kecil dan contohnya. Hadas kecil terjadi akibat keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air besar atau buang air kecil. Orang yang pingsan, tidur, atau hilang kesadaran juga tergolong berhadas kecil. Cara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum. Macam-macam najis. Yang pertama adalah najis berat atau mukhalazah, yaitu najis anjing atau babi. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu basuhannya dicampur dengan debu atau tanah. Yang kedua, najis sedang atau disebut dengan mutawasitoh. Contohnya adalah air kencing, kotoran, nanah, darah, minuman keras, hingga bangkai.
Cara menyucikan najis ini adalah dengan menghilangkan barang najisnya, kemudian menyiram area najis dengan air hingga bersih. Yang ketiga, najis ringan atau disebut dengan mukhafafah, dan contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang masih minum air susu atau ASI dan belum berusia 2 tahun. Cara menyucikannya cukup dengan menyiram lokasi yang terkena najis dengan air. Syaratnya, air yang disiramkan harus lebih banyak dari najis tersebut serta mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Tata cara yang harus dilakukan seseorang saat ingin mensucikan diri atau taharuh meliputi: 1. Wudhu. Wudhu dilakukan untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Selain itu, wudhu menjadi syarat seseorang dalam mendirikan sholat. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur 3 kali, memasukkan air ke hidung dan membuangnya 3 kali. Niat, membasuh seluruh wajah 3 kali, membasuh tangan hingga siku 3 kali, tangan kanan dulu, lalu tangan kiri. Mengusap sebagian kepala, mengusap telinga, membasuh kaki hingga mata, kaki 3 kali dan tertib atau berurutan. Adapun niat wudhu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Adapun doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai ruksa atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau disebut dengan uzur. Cara tayamum adalah sebagai berikut. Niat, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Dan terakhir, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Selanjutnya, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga dengan mandi janabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Dan ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Adapun niat mandi wajib yaitu nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala.